sepanjang Ibu jadi bupati di wilayah Mojokerto ini, Bu, apalagi di masa pandemi, apa yang Ibu rasakan? Rasanya deg-deg, Pak. Ya. Khawatir. Karena apa? Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di Pendopo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya akan bertemu dengan Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ikhvina Fahmawati, MSI. Kenapa saya sengaja bertemu dengan beliau? Karena Kabupaten Mojokerto ini punya prestasi yang lumayan menurut saya, yaitu tingkat kematian terendah dan tingkat penyembuhan yang paling cepat terkait dengan pandemi COVID-19 yang dimulai pada Maret 2020 hingga Oktober 2021 ini. Yuk kita ikuti obrolannya. Lebih dari 2 tahun lamanya, pemerintah Kabupaten Mojokerto bekerja keras dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Ini adalah tugas yang tidak mudah bagi Dr. Ikhvina Fahmawati, MSI, yang kala itu baru dilantik sebagai Bupati Mojokerto pada 26 Februari 2021. Sejak menjadi Bupati perempuan pertama di Mojokerto, berbagai kebijakan diambil kepala daerah saat itu untuk menekan laju COVID-19 di bumi Majapahit ini. Mulai dari refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19, pemberlakuan jam malam hingga penyekatan menekan mobilitas atau PPKM Jawa Bali saat gelombang kedua ledakan kasus COVID-19 pada bulan Juni hingga Agustus 2021. Ikhvina terjun langsung keliling kampung agar masyarakat taat protokol kesehatan, sekaligus konsisten mengedukasi tentang bahaya COVID-19 dari sisi medis, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan profesinya sebagai seorang dokter. Upaya tracing terus dilakukan dengan melibatkan bidan desa. Percepatan vaksinasi dan kepatuhan masyarakat menerapkan prokes menjadi kunci utama perang melawan COVID-19, serta didukung pemulihan ekonomi di seluruh sektor yang terdampak pandemi. Seiring berjalannya waktu, masa kritis itu akhirnya terlewati. Kasus COVID-19 di Kabupaten Mojokerto kian melandai. Kini, Kabupaten Mojokerto menduduki peringkat wilayah dengan case fatality rate tingkat kematian terendah dan case recovery rate tingkat kesembuhan tertinggi di Jawa Timur. Bagaimana perjalanan Bupati Mojokerto Ikhvina Fahmawati yang dilantik saat pandemi dan pengalamannya dalam penanggulangan COVID-19? Mari kita simak wawancara eksklusif Bupati Mojokerto Ikhvina Fahmawati bersama News Director Tribun Network Febi Mahendra Putra. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sudah bersedia Pak Febi bertemu dengan saya. Matur nuwun. Iya. Sudah bersedia mampir. Ya. Bu Bupati Ikhvina Fahmawati, Bu bisa cerita Bu, sepanjang Ibu jadi Bupati di wilayah Mojokerto ini Bu, apalagi di masa pandemi, apa yang Ibu rasakan? Rasanya deg-deg, Pak. Iya. Khawatir. Karena apa? Saya ini jadi bupati
pas di situasi pandemi COVID-19. Ya. Kita masuk di lantik bulan Februari akhir, Ya. kemudian persiapan masuk bulan Ramadan, kemudian Syawal, Ya. Lebaran, orang mudik dan segala macam, sehingga pada saat itu betul-betul monitoring dan evaluasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini sangat ketat, sehingga kemudian kita itu selalu berkutat dengan berbagai kegiatan dan data-data pengendalian COVID, apalagi situasi mobilisasi penduduk yang tinggi. Akhirnya setelah selesai liburan Lebaran, kemudian meledaklah gelombang kedua. Gelombang kedua ya Bu. Jadi betul-betul istilahnya kita dalam ini merasakan dari waktu ke waktu ini rasanya tuh deg-deg. Kenapa deg-deg? Karena selalu harus mengantisipasi masyarakat. Pada waktu Ibu kita mulai masuk ke Lebaran, itu Ibu sudah tahu nggak atau bisa merasakan nggak bahwa ini bakal ada gelombang kedua COVID-19? Oh belum. Oh belum ya? Belum, karena pada saat itu kita ini setiap hari itu selalu memantau semua pemeriksaan tes PCR di seluruh tempat yang melaksanakan tes di beberapa rumah sakit dan juga di lab kerja kita. Kita pantau setiap hari itu angka pertambahan kasusnya itu tidak lebih dari 10, Pak. Jadi kita tuh aman. Bahkan di akhir bulan Mei apa Juni ya kemarin Lebaran itu ya, itu Mei. masih terpantau bagus. Masih terpantau bagus ya. Akhirnya begitu kemudian saya itu sudah merasa bahwa ini pasti tidak baik itu setelah mendengar kabar ada kasus ledakan di Bangkalan itu. Itu langsung waduh, itu sudah. Padahal kan sebelum itu sampai akhir bulan ini kita lega gitu loh rasanya, karena tiap hari kan kita selalu mantau berapa yang positif selalu gitu kan. Tapi begitu kemudian Bangkalan meledak, waduh sudah. Dan kemudian pemerintah pusat mengumumkan PPKM darurat di Jawa dan Bali mulai PPKM darurat itu bulan Juli waktu semanten. Kita kemudian waktu itu sampai malam kita dengan seluruh Satgas COVID-19 kabupaten dengan semua jajaran samping kita rapat itu sampai malam dengan tokoh agama untuk segera menentukan langkah-langkah bagaimana kita ini menyampaikan informasi dan kemudian membuat masyarakat bisa menerima terkait dengan pembatasan yang tiba-tiba begitu ketat gitu. Bu sambil jalan monggo silakan. Bu, kalau melihat situasi yang ada saat ini kan sudah jauh menurun ya Bu ya. Jadi sekarang sudah mulai melandai. Apa Ibu melihat bahwa ekonomi kita sudah mulai, terutama di wilayah Kabupaten Mojokerto, mulai gerak Bu? Iya, sangat terlihat. Sangat terlihat meskipun sebetulnya pembatasan itu belum dilakukan pelonggaran yang signifikan. Itu ada pelonggaran, tapi pelonggaran ini sifatnya itu pelan-pelan dan sedikit-sedikit. Cuman kelihatannya masyarakat ini sudah dalam situasi dari tahun 2020 pertengahan Maret nih, waktu semanten itu sudah sangat kepingin untuk bisa normal kembali lah, merasakan sudah kelihatannya sudah pada titik yang jenuh, sudah tidak sabar lagi, sehingga kemudian ketika banyak sekali berita-berita terkait dengan situasi yang membaik, masyarakat ini tanpa bisa kita kendalikan, mereka itu sudah bergerak. Mobilitas ini meningkat dan itu terpantau juga sebetulnya oleh Pak Menko Marves yang ditunjuk oleh Presiden untuk memantau, mengevaluasi PPKM level di wilayah Jawa dan Bali. Jadi kemarin itu disampaikan memang grafik terkait dengan peningkatan mobilitas masyarakat ini sejalan dengan penambahan pelonggaran-pelonggaran. Bu, kalau di wilayah Kabupaten Mojokerto ini kan banyak sekali lokasi wisata ya Bu ya, di Trawas dan betul. Secara formal sebenarnya mereka sudah dibuka atau belum? Belum ya. Jadi karena kita masih di PPKM level 3, kita belum diizinkan untuk membuka tempat wisata. Tetapi pemerintah ini dalam Inmendagri yang dikeluarkan itu memberikan pelonggaran terkait dengan tempat makan. Nah, jadi memang tempat wisata ditutup. Tetapi tidak dengan tempat makan. Tempat makan boleh ya? Boleh. Jadi makan di tempat sudah boleh? Sudah boleh. Sudah boleh dengan waktu yang juga kemarin itu dibatasi sampai kemudian bisa diberikan waktu kelonggaran. Nah, ini hingga dari 15 kemudian setengah jam jadi 1 jam, jadi ada pelonggaran itu, ini yang peluang ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu ini karena lokasi wisata di wilayah Mojokerto ini belum dibuka ya Bu, berarti ini juga mempengaruhi PAD kita Bu ya? Oh sangat, cuman ya
pengaruhnya ini sebatas pada pengaruh dari retribusi tempat-tempat wisata dan hiburan, Pak. Ini memang yang sangat terpengaruh. Cuman PAD kita ini kan presentasinya itu tidak hanya dari retribusi lokasi wisata maupun rumah makan, hotel-hotel, tidak hanya itu, tetapi kan juga dari pajak PBB seperti itu. Jadi memang pengaruh, tetapi masih bisa dipertahankan lah secara keseluruhan itu. Turunnya itu tidak lebih dari. Tapi Bu, kalau di hotel-hotel di wilayah wisata sudah boleh terima, di wilayah Mojokerto maksudnya, boleh menerima tamu ya? Boleh. Cuman dengan kapasitas yang tidak 100% ya? Betul, kapasitas. Jadi tetap boleh, cuman ada batasan kapasitas. Tapi ini masih apa ya istilahnya itu, masih membantu karena sebetulnya karena banyak tempat hotel-hotel gitu kan, jadi kalau diatur kapasitasnya itu bisa berputar, bisa berjalan seperti itu. Bu, sepanjang masa pandemi ini, adakah keluarga dekat Ibu atau family atau kenalan dekat yang terinfeksi COVID-19 sampai kemudian mengalami fatality, Pak? Bu? Kalau saudara, alhamdulillah tidak ada kalau sampai fatal. Tidak ada ya. Cuma saya sendiri juga sudah merasakan, Pak. Ibu pernah terinfeksi? Iya, saya mantan. Oh, jadi LC Bu ya, lulusan COVID-19 ya Bu ya. Cuma saya masih yang varian Alpha. Oh, sebelum Delta datang ya? Betul, sebelum Delta datang, tahun 2020. Tapi Ibu mengalami gejala klinis? Mengalami. Cuman wujudnya pada saat itu tidak berupa gejala pada sistem pernafasan. Jadi demam yang tinggi, kemudian anosmianya parah sekali, lemes, Pak. Lalu kemudian pada waktu itu apa tindakan medis yang dilakukan terhadap Ibu? Ya, karena saya orang medis. Jadi saya melakukan terapi sendiri di rumah. Saya langsung isolasi karena yang saya rasakan cuma gejala panas saja, panas yang tinggi. Jadi seperti pada saat kita kena tipes gitu, panasnya tinggi sekali. Jadi saya hanya mengonsumsi obat penurun panas, kemudian vitamin, madu. Saya memperbanyak konsumsi protein, istirahat, seperti itu saja. Totalnya berapa lama Ibu harus rest? Saya 3 minggu itu 3 minggu baru negatif. Tetapi sesudah itu butuh waktu 1 bulan untuk mengembalikan lemesnya ini tadi supaya karena ternyata jadi ketika sudah negatif, kemudian kita berupaya untuk melakukan aktivitas itu terasa cepat capek seperti itu. Iya, jadi 1 bulan, alhamdulillah. Terus hikmah dari Ibu telah terinfeksi COVID-19 itu apa yang bisa diambil hikmahnya, Bu? Bisa merasakan karena gini, ketika pandemi ini begitu melanda, kemudian begitu menjadi satu istilahnya ketakutan bagi orang-orang kan, sehingga pada saat saya terinfeksi itu rasanya itu seperti siap kalau terjadi sesuatu. Masa Bu? Harus sampai segitunya Bu? Iya, jadi karena kan kita isolasi, saya jadi bisa merasakan seandainya terjadi sesuatu pada saya nggak bisa dekat dengan anak-anak saya, nggak bisa, meskipun saya di rumah tapi saya kan nggak bisa kontak. Ya nggak boleh ya, nanti takutnya gitu kan. Padahal tertular, kan dalam kondisi kita itu seperti itu, kita itu butuh support dari orang-orang yang kita sayangi. Setidaknya kalau kita tidak lagi diberikan waktu yang panjang, kita itu bisa punya quality time dengan orang-orang yang kita sayangi. Jadi akhirnya dari situ tuh saya merasakan bahwa orang-orang dengan yang terserang COVID-19, orang-orang positif itu kalau memang ada waktu, kita itu bisa dekat dengan mereka, bisa memberikan mereka itu motivasi, itu akan lebih baik. Karena saya merasakan akhirnya ketika kemudian kemarin yang gelombang kedua itu, saya datang dari satu isolasi ke isolasi yang lain. Saya ketemu dengan orang-orang yang OTG atau gejala ringan. Jadi saya ketemu dengan jarak 1 sampai 1,5 meter. Tidak takut Ibu? Ya, karena kan saya orang medis, jadi saya tahu proses penularannya, sehingga saya tahu bagaimana cara ngekatnya di mana. Sehingga kemudian yang penting pada saat itu saya tidak kontak fisik. Kemudian setelah kan kita sudah pakai masker, kemudian setelah kontak ke 1,5 meter, 1 meter itu, kemudian saya keluar langsung
bersihkan tangan, lepas masker, ganti pakai masker APD yang baru. waktu itu? Tidak. Enggak ya? Tidak, karena ketika kita memakai APD itu juga bagi mereka itu menimbulkan sensasi yang kurang nyaman. Jadi nggak nyaman, ngeri kan orangnya merasa. Mereka merasa tidak. Karena saya kan bertanya, kan di beberapa kemarin ketika di Puskesmas Gondang gitu kan, yang kemarin salah satu dari puskesmas kami yang kemudian menjadi pusat perhatian di Jawa Timur, mungkin di nasional juga, bahwa penanganannya agak sedikit berbeda. Jadi para perawat dan dokter tidak menggunakan hazmat seperti itu, sehingga jadi itu untuk memberi efek psikologis ya Bu ya? Luar biasa Pak. Oh, pengaruhnya luar biasa. Gede banget ya? Ya? Ketika para nakes ini memakai hazmat, ternyata mereka itu merasa seperti penyakitnya itu sangat berat. Dan seperti seperti orang yang tidak pantas untuk didekati gitu loh. Iya. Jadi ketika saya ke sana, saya memberikan motivasi, saya berbincang-bincang, semangat enggak apa-apa. Saya dulu juga sudah positif kok, semangat nanti pokoknya ini jangan berpikir negatif, berpikirlah bahwa ini adalah proses menuju kesembuhan, seperti itu. Mereka senang. Lebih percaya diri untuk sembuh ya Bu ya, sebagai seorang yang belajar medik kan satu di antara kesembuhan kan kepercayaan diri ya Bu ya. Iya. Jadi kalaupun kita melihat tipikal perjalanan COVID ini yang kemudian menuju ke arah yang sedang berat, itu adalah orang-orang dengan kekhawatiran. Jadi intinya memang jangan khawatir lah. Ibu, di dalam data yang kami punya, Kabupaten Mojokerto ini termasuk kabupaten yang tingkat kematiannya dalam pandemi ya Bu ya, COVID-19 itu terendah sejak pandemi, mulai Maret 2020 sampai dengan September 2021, termasuk tingkat penyembuhannya paling cepat. Bisa Ibu ceritakan apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mojokerto sehingga bisa mencapai dalam tanda petik prestasi ini Bu? Ya, tentunya ini adalah data yang sebetulnya membuat saya secara pribadi kaget gitu ya. Karena memang tidak dipantau secara spesifik terkait dengan evaluasi penanganan COVID-19 oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Sehingga kemudian tidak menjadi perhatian secara spesifik bagi kami. Cuman dari berbagai hal yang kita lakukan terkait dengan upaya-upaya untuk bagaimana masyarakat ini supaya cepat sembuh. Jadi untuk COVID-19 itu masyarakat yang terserang itu bisa kita bagi menjadi dua, yang bergejala dan yang tidak bergejala, seperti itu. Nah, untuk yang tidak bergejala, ini sebetulnya jumlahnya itu lebih banyak daripada yang bergejala. Oke. Nah, sehingga yang tidak bergejala ini yang kemudian kita support masyarakat ini bagaimana dia bisa memandang positif terhadap penyakitnya, kemudian bisa mengupayakan sendiri kekebalan tubuhnya, seperti itu. Termasuk diantaranya di tahun 2020 kalau kita lihat masyarakat kita itu bagaimana caranya mereka itu juga punya kekebalan sampai istilahnya caring ya, kalau berjemur seperti itu, dan kemudian mengonsumsi berbagai prebiotik, vitamin-vitamin, kemudian konsumsi protein yang tinggi, dan mereka juga kita sampaikan untuk tetap melakukan berbagai aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak kemudian kalau dinyatakan sakit itu terus harus bed rest, harus benar-benar seperti orang sakit yang duduk di tempat tidur, ya seperti itu. Nah, terkait dengan kematian, nah ini sebetulnya data itu kan sesuai dengan tingkat kematian yang ada di Fasyankes yang kita miliki, seperti itu. Di luar Fasyankes, nah ini yang tidak terdetek oleh kami karena memang di luar ini masyarakat belum terdetek apakah dia positif atau tidak, seperti itu. Hanya saja memang penyataannya begitu, data yang ada di Fasyankes kami. Jadi ketika kemudian mereka itu sudah istilahnya itu kondisi gejala pernafasannya itu sudah bagus, segera dipindahkan Pak. Jadi tidak dikumpulkan terus dengan yang kelihatan masih sakit-sakit, karena itu sangat pengaruh bagi semangat dia untuk sembuh. Sehingga segera dipindahkan. Kita itu dari awal
kita akan ada rumah sakit, ada puskesmas. Nah, puskesmas kita itu untuk yang gejala ringan dan tanpa gejala, yang mereka memang di gelombang yang kedua ini kan kita harus isolasi secara terpusat. Sehingga kemudian ketika gejala yang sifatnya kegawatan itu sudah lewat, langsung mereka dipindahkan ke puskesmas supaya tidak ketemu dengan orang-orang yang kelihatan berat-berat. Nah, di situ di puskesmas itu kami mempunyai cara yang berbeda untuk penanganan seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi teman-teman tidak harus selalu memakai hazmat, kemudian ada senam pagi dan sore. Senamnya itu senam happy-happy. Mereka itu saling menguatkan satu sama lain. Karena pernah saya itu ketemu dengan salah satu penderita yang sudah dirawat di rumah sakit, gejalanya sudah membaik, bisa dipulangkan, bisa isolasi tidak di rumah sakit lagi lah istilahnya. Nah, begitu dia sudah nggak demam, sudah nggak batuk pilek, nah tapi masih positif. Nah kan tinggal nunggu spike negatif ya. Pulang di rumah ketemu sama anaknya masih balita, kan sudah lama, sekitar seminggu 10 hari lah di rumah sakit. Namanya anak kangen dia, pengen tidur sama mamanya, pengen disuapin mamanya. Dia itu nggak bisa menahan karena dia tahu kan dia nggak boleh dulu karena masih positif. Akhirnya rasa emosi yang seperti itu membuat dia kemudian muncul gejala lagi, Pak. Jadi panas lagi, kemudian dia batuk pilek lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke puskesmas isolasi dengan para penderita yang lain yang sedang mengupayakan supaya dirinya itu segera negatif. Jadi step seperti itu yang kita upayakan supaya penyembuhan itu cepat. Sehingga ketika di puskesmas itu ternyata mereka lebih cepat untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari dalam. Karena kalau sudah tidak ada gejala seperti itu kan, ya kalau memang yang diberikan kita hanya terapi-terapi sifatnya sportif. Itu saja, lebih banyak vitamin-vitamin dan juga probiotik seperti itu. Kalau boleh cerita Bu, apakah program vaksinasi di wilayah Kabupaten Mojokerto ini itu tingkatnya sampai sekarang bagaimana Bu? Jadi alhamdulillah untuk vaksinasi di Kabupaten Mojokerto memang kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain di wilayah aglomerasi, kita tidak termasuk yang cepat. Cuman saat ini kita sudah memenuhi target, kita sudah 73% untuk dosis pertama. 73% untuk vaksin dosis pertama dosis secara pertama. keseluruhan. Untuk dosis kedua, Bu? Dosis kedua kami masih sekitar 40%. 40 ya, Bu ya. Nah, sepanjang program vaksinasi itu, Bu, kendala apa yang paling utama? Ketersediaan vaksinnya. Nah, itu yang kemarin itu menjadi masalah bagi kami adalah ketersediaan vaksin. Tapi di awal-awal, Pak. Begitu kemudian daerah-daerah yang lain itu sudah bagus, kemudian pemerintah ini memberikan evaluasi kan, kenapa Kabupaten Mojokerto kok masih belum bagus tingkat vaksinasinya. Ternyata dievaluasi memang vaksin yang masuk ke Dinkes kami itu memang terbatas, sehingga kemudian akhirnya setelah diketahui itu sudah digerojok dengan vaksin, sehingga kemudian teman-teman semuanya bekerja serentak dari semua pasienkes yang ada di tempat kami, sehingga sampai kemudian kami bisa mencapai sehari itu memvaksin sekitar 25.000 orang seperti itu, sehingga akhirnya kita bisa mengejar ketertinggalan kami. Jadi memang masalahnya di awal itu kesediaan vaksin, tapi kemudian sekarang ini teman-teman sudah mulai susah untuk mencari dosis 1 yang harus divaksin, padahal kan kita capaiannya belum 100% tuh ya, masih 73 gitu, mulai susah karena tinggal orang-orang yang susah untuk divaksin. Nah, susah divaksinnya itu kenapa? Satu, mereka punya komorbid. Punya komorbid ya. Karena kan memang harus dikendalikan dulu. Tensinya harus diturunkan dulu, seperti gula darahnya harus diturunkan dulu, seperti itu. Nah, selain yang komorbid ini juga ternyata ini ada yang takut suntik. Takut suntik. Di beberapa juga punya pandangan, punya mindset bahwa mereka merasa belum percaya terhadap vaksin, ada juga yang seperti itu. Cuman kalau yang seperti itu dengan melihat kondisi mereka akan bisa berubah mindsetnya, saya pikir. Karena saya pun juga selalu menyampaikan bahwa saat ini
memang kita sudah bisa menekan angka pertambahan COVID. Hanya saja dari yang positif kan biasanya dalam sudah kurang lebih 1 bulan terakhir ini, itu 1 hari itu positif baru itu enggak paling banyak 3 orang. Nah, misalkan ada 3 orang itu ternyata 2 orang belum vaksin, Pak. Oh gitu ya. Nah ini kan ini bisa saya sampaikan ke masyarakat gitu loh, bahwa ternyata ini loh efeknya vaksin. Nah, satu sudah vaksin tapi baru 1 dosis. Baru 1 dosis. Jadi kami tidak menemukan yang sudah vaksin 2 dosis kemudian positif. Akhir-akhir ini di saat semua masyarakat ini sudah banyak yang sadar untuk memvaksinkan dirinya. Jadi kita juga sampaikan bahwa vaksinasi ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi dari masyarakat itu sendiri, tapi juga untuk menjaga orang lain. Jadi selalu ketika saya bertemu dengan masyarakat, saat ini negara memanggil rakyatnya, memanggil anak bangsa untuk bersama-sama, karena COVID tidak bisa diselesaikan hanya parsial dari masyarakat, tapi kalau semua masyarakat nanti itu sudah dalam kondisi tervaksin, maka disitulah benar-benar nanti akan ada kekebalan yang kita bisa mengendalikan penularan COVID-19. Bu, sepanjang ada program vaksinasi ini, tadi disebutkan Ibu di atas 70% itu vaksin yang pertama, 40%. Sepanjang ini, adakah kelompok masyarakat yang resisten, Bu, yang nolak? Bukan karena komorbid, tapi dia nggak mau divaksin. Ada nggak? Setahu saya yang menolak tidak mau divaksin ini karena dia punya komorbid, jadi dia tidak yakin kalau nanti divaksin, dia takut malah nanti saya malah jadi sakit seperti itu. Nah ini lambat laun lah nanti kita bisa berikan penjelasan. Tapi kan sebenarnya nggak ada masalah kan Bu ya? Orang komorbid mendapatkan vaksin kan nggak masalah? Tidak ada masalah. Saya selalu kalau saya sampaikan, dan saya sampaikan ke ada beberapa kemarin yang saya komorbid Bu, saya diabetes ini dan segala macam. Saya bilang bahwa kalau kita itu tertular COVID, kita kena COVID, itu COVID-nya itu masuknya itu lewat pintu utama, dia nggak bisa lewat pintu yang lain. Pintunya apa? Hidung, mulut, dan jendelanya adalah mata. Dia nggak bisa, jadi kita akan bisa terinfeksi kalau COVID-nya itu masuk itu. Nah sementara vaksin kan tidak dimasukkan situ. Vaksinnya masuknya lewat muskular, lewat otot, saya bilang gitu kan. Jadi jangan khawatir, hanya saja kan memang dibutuhkan kondisi yang cukup baiklah supaya tubuh ini bisa merespon. Memang bisa merespon seperti itu. Sepanjang Ibu berhubungan dengan masyarakat selama pandemi yang sampai sekarang belum berakhir, ada cerita yang unik, yang lucu yang Ibu alami nggak Bu? Bu, kalau yang unik itu pada saat saya berkunjung ke puskesmas isolasi kami, itu ada satu masyarakat yang apa ya istilahnya itu mengeluh gitu kan, kok enggak sembuh-sembuh gitu. Nah, dia itu ada di isolasi COVID. Cuman dia mengeluhnya itu bukan karena COVID-nya. Ini yang jadi lucu. Jadi ceritanya begini, karena kan setiap kali ketika gelombang kedua itu, semua masyarakat yang masuk ke Fasiankes kan harus di rapid antigen. Jadi akhirnya yang OTG itu jadi ketahuan. Ketika dia sebetulnya ke situ tuh bukan karena COVID. Dia itu masuk rumah sakit karena udunen. Gitu ya, udunen. Dia itu udunen masuk rumah sakit. Di rapid ternyata dia positif. Dan kemudian udunnya sudah selesai gitu kan. Nah, tapi karena dia belum negatif, dia dimasukkan di isolasi kan di puskesmas. Jadi dia itu sebetulnya di situ itu karena COVID, COVID-nya itu belum negatif, tapi dia mengeluh, gimana Bu, saya ini udunan nggak sembuh-sembuh. Jadi ternyata dia itu belum paham kalau dia di situ itu bukan karena udunnya, tapi karena COVID-nya. Nah pada saat yang berbeda juga pas vaksinasi, ternyata orang itu kalau sudah takut sama jarum suntik itu luar biasa. Kalau biasanya kalau kami vaksin di anak-anak SMP atau di pondok-pondok yang ada sanawiyah, madrasah sanawiyah gitu kan, mereka takut-takut yang masih ya umurnya 12 lebih, itu kan wajar-wajar lah ya, nggak apa-apa, saya bisa pegangi tangannya, saya bisa peluk apa segala macam. Nah kemarin salah satu istilahnya inovasi vaksinasi yang kami lakukan adalah
vaksin di tempat wisata untuk menjaring. Jadi ketika masuk area tempat wisata lah belum buka, cuman kan banyak nih yang sudah lewat daerah Pacet Rawas nih. Nah itu di rahasia. Ternyata nggak bisa menunjukkan kartu vaksin karena memang belum vaksin. Nah ternyata bapaknya takut suntik. Seorang bapak-bapak yang betul-betul masih muda, gagah, perkasa, bayangkan takut suntik. Saya juga bingung, saya nggak bisa pegangi bapak. Akhirnya beliau disuntik dengan ditutupin kepalanya itu pakai jaketnya, saking takutnya. Ada lagi bapak-bapak juga Pak, saking takutnya itu pingsan sebelum disuntik. Jadi benar-benar keringat dingin, pucet karena kan saking takutnya, gitu, seluruh pembuluh darahnya ini menjadi kontraksi, pucet, deredek, keringetan, akhirnya pingsan lah beliau. Ada yang begitu, jadi ternyata masyarakat kita ada yang sebegitunya ya fobinya sama jarum suntik. Jadi bukan karena takut vaksinnya kenapa-kenapa, tapi karena jarum suntiknya. Seperti itu. Apa kendala atau crucial point wilayah Kabupaten Mojokerto untuk menurunkan level dari level 3 ke level 2 bahkan ke level 1, ada kendala nggak? Vaksin lansia. Vaksin Jadi lansia, salah satu persyaratan untuk turun level itu tidak hanya cakupan vaksinasi secara total, tetapi juga vaksin lansia. Nah, vaksin lansia untuk turun level dari 3 menjadi 2 itu harus tercapai sebanyak 40%. Sedangkan kalau dari level 2 ke level 1 itu harus 60%. Nah, kendalanya di vaksin lansia ini. Sehingga kemudian teman-teman ini mulai melakukan penyisiran. Karena lansia ini permasalahannya itu bukan mereka nggak mau divaksin. Rata-rata lansia kita itu dengan komorbid, Pak. Ya, betul. Gitu. Sehingga, masalahnya itu ya, Bu? Iya, sehingga kemudian karena saya sendiri juga kemarin bersama-sama teman-teman ini turun pada saat vaksin lansia. Itu gula darah 450. Tinggi ya, Bu ya? Itu nggak minum apa-apa, Pak. Nggak minum obat untuk ke pengatur diabetesnya. Atau dia tahu? Dia nggak tahu kalau dia sakit? Dia tahu. Dia tahu. Tapi karena ngeten nih, kayak penyakit-penyakit degeneratif. Kalau kita darah tinggi, diabetes, ini kan adalah penyakit-penyakit yang memang sepanjang sisa hidupnya harus minum obat kan? Iya, betul. Jadi memang pada beberapa orang itu minum obat itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Jenuh ya, jenuh. Sama lah dengan masyarakat kita yang sekarang ini sebetulnya sudah jenuh pakai masker, sudah jenuh dibatas-batasi gitu kan. Bayangkan itu sepanjang sisa hidupnya itu harus minum obat terus gitu kan. Jadi ya kita bisa maklumi gitu. Tapi kan supaya vaksinasi ini bisa dilakukan, mau nggak mau teman-teman yang ada di desa, penanggung jawab kesehatan di desa, bidan desa dan perawat Ponkesdes yang ada di desa ini yang tahu petanya lansia di situ. Jadi kemarin strateginya adalah mereka diterapi dulu, Pak. Terapi dulu 3 hari, baru kemudian diinjeksi. Kadang dan kita door to door turun ke bawah, karena kalau lansia ini didatangkan, kadang-kadang mereka perjalanan, kemudian lihat banyak orang, banyak kendala ya, Bu ya, sehingga harus tensinya naik juga. Tapi itu prioritas. Jadi pemerintah pusat betul-betul menegaskan bahwa lansia ini adalah sebetulnya prioritas yang paling utama untuk saat ini. Karena memang pengalaman dari tahun 2020-2021 ini penghuni ICU-nya lansia, Pak, dan dengan komorbid, jadi memang harus jadi atensi. Untuk lansia ini. Bu, di luar masalah COVID-19, Bu, saya mau tanya ini, Bu, apa enaknya sih, Bu, jadi kepala daerah ini, terutama di wilayah Kabupaten Mojokerto ini, Bu? Ada enaknya nggak, Bu? Kalau dibilang ada, pasti ada. Pasti ada, tapi ya tergantung dari cara kita memandang. Nah, kalau adanya ini ada karena apa? Karena kita bisa berbuat banyak hal. Bisa berbuat banyak hal untuk kepentingan banyak orang, Ibu. Betul, bisa berbuat banyak hal untuk masyarakat dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu adalah sesuatu yang istilahnya kalau kita bisa melakukan itu tuh ada satu kepuasan tersendiri. Karena saya kan basicnya sebetulnya kan orang medis ya, Pak. Jadi sebetulnya itu kalau saya jadi dokter, saya merawat orang one by one. Mungkin yang saya bisa
lakukan sesuatu untuk mereka bisa dihitung dengan jari. Betul. Tapi ketika saya ada di sini, sebagai kepala daerah ya Bu ya? Ya, mungkin saya tidak bisa menyentuh mereka satu persatu dengan tangan saya seperti saya menangani pasien saya. Ya. Tetapi apa yang kemudian saya lakukan ini ada dampak yang lebih luas dengan orang-orang yang lebih banyak, istilahnya seperti itu. Iya. Bu, kalau nggak enaknya apa Bu? Bu tadi kan enaknya bisa menyentuh banyak orang meskipun tidak secara langsung. Ya. Nggak enaknya ada nggak? Nggak enaknya sebetulnya banyak Pak. Iya, apa itu Bu diantaranya? Diantaranya kita tidak bisa memenuhi keinginan semua orang. Satu ya, tidak bisa memenuhi keinginan semua orang, itu wajar ya Bu ya? Dan itu sangat tidak nyaman. Iya. Apalagi kalau kemudian mereka apa ya istilahnya menyampaikan menyampaikan dan kemudian ya ketika seseorang itu tidak nyaman, tidak puas, merasa apa ya tidak terpenuhi di keinginannya terhadap kita, itu kan bagi kita itu tidak enak. Ya. Terus berikutnya Bu? Dinyinyirin, dirasani, diolok-olokin di sosial media gitu. Kalau dinyinyirin, diolok-olokin di sosial media itu kalau saya melihatnya sebagai satu kesempatan buat saya untuk mengurangi dosa-dosa saya sih Pak. Enggak, tapi Ibu pernah nggak ngelihat di sosial media orang-orang yang tidak suka kayak Ibu nyinyirin itu gitu? Pernah. Ibu baca ya itu? Baca. Terus apa yang Ibu rasakan ketika baca itu? Saya berusaha menghargai orang itu. Gitu ya. Karena dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya hak untuk menilai siapapun yang dia ingin nilai. Dan kalau memang dia menilai begitu, kalau misalkan saya merasa sebetulnya saya nggak seperti yang dia nilai, tetapi dia menilai seperti itu, saya memaklumi, mungkin dia menilai seperti itu karena dia tidak tahu yang sesungguhnya. Gitu saja Pak. Bu, pernah nggak merasa gregetan sama orang yang nyinyirin di sosial media sehingga punya pikiran untuk lapor ke polisi, pernah nggak? Sebetulnya tidak. Saya itu tidak memandang apa ya istilahnya kalau masalah untuk melaporkan itu tidak memandang karena saya gregetan sama orang tersebut gitu ya. Tetapi saya berpikir bahwa masyarakat itu butuh pendidikan. Seperti itu, bahwa ketika memakai media sosial untuk menyampaikan aspirasinya, masyarakat harusnya itu paham dan tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum, bahwa apa yang mereka lakukan ini nanti bisa berdampak, tidak hanya berdampak pada orang lain, tetapi juga sebetulnya terhadap dirinya sendiri. Mungkin kalau saya ini bukan siapa-siapa, tapi sebetulnya kalau saya bukan siapa-siapa nggak bakal dinyinyirin ya Pak. Sebetulnya kalau saya ini bukan siapa-siapa, dan itu akan tidak ada dampak yang terlalu signifikan kepada khalayak. Gitu. Tapi ketika saya ini siapa-siapa, dan apalagi saya ini ada di pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya ini adalah sosok yang tidak bisa dilepaskan dari gambaran pemerintahan Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan. Sehingga ketika kemudian ada yang seperti itu, maka saya berpikir untuk bagaimana bisa memberikan penjelasan yang logis dan bisa diterima. Jadi dijelasin dulu gitu ya Bu ya? Karena apa? Karena saya membawa nama pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kalau kemudian apa yang dia sampaikan ini tidak kita berikan penjelasan dalam arti pelurusan, saya punya kekhawatiran nanti akan berdampak pada jalannya pemerintahan. Karena pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik kalau ada kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat itu akan bisa muncul kalau masyarakat ini bisa melihat, bisa menerima apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. Seperti itu. Sederhana sih sebetulnya. Jadi kalaupun apa ya, istilahnya belum saya tidak berpikir sampai pada tahap melaporkan, cuman bagaimana ya caranya masyarakat itu tahu gitu loh. Nah, kami berusaha untuk memberikan satu apa ya, istilahnya jalur tidak untuk disampaikan secara bebas brutal di media sosial, tetapi kita punya jalur kalau ada satu hal yang masyarakat ini merasa tidak puas, merasa ada yang salah di masyarakat, di apa yang kami lakukan pemerintah begitu. Kita punya Damar Mojo. Saya itu sangat ingin Damar Mojo ini betul-betul dimanfaatkan oleh. Jadi satu aplikasi masyarakat. Untuk laporan ya Bu ya. Betul. Dan ini Damar Mojo ini
kita manage dengan sedemikian rupa dan ada linknya dengan lapor SPAN, Pak. Sehingga pemerintah pusat pun juga bisa memantau bagaimana kita ini merespon semua keluhan-keluhan masyarakat kepada kami. Ada batas waktunya. Setelah direspon juga masyarakat diminta untuk menilai. Jadi nanti seberapa dia puas dengan respon yang kami berikan. Dan respon pun itu dinilai oleh kita dari bagian administrasi. Apakah respon ini sudah paripurna, sudah dalam bentuk satu tindakan real, atau masih sifatnya jawaban yang kontekstual. Ini ada penilaiannya. Nah, ini juga untuk menilai bagaimana kami ini, terutama di pemerintah, di jajaran OPD terkait, ini bisa menjadi penilaian bagaimana kinerja dari OPD juga, seperti itu. Ya, Bu, ini pertanyaan saya di pamungkas, Bu. Melihat pandemi yang hampir 2 tahun berjalan, tentu mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Ibu bisa jelaskan nggak sampai ketiga tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Mojokerto gimana, Bu? Terus kalau pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Meniko penilaiannya tidak kuartal, Pak. Kami tahunan. Oh, tahunan ya. Jadi kalau yang kuartal itu adalah pusat. Jadi pemerintah pusat. Jadi dari Kementerian Menko Ekonomi maupun di Kementerian Keuangan. Ya, kalau pusat Meniko, Pak Presiden selalu menyampaikan itu penilaian evaluasi itu setiap kuartal. Tapi kalau untuk tingkat 2 Meniko 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Jadi saya baru bisa menyampaikan kalau terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi 1,1 tahun 2020. 2020 1,1 ya. 1,1. Kontraksi. Jadi penurun negatif ya. Nah, itu di bawah Jawa Timur dan di bawah pusat. Seperti itu. Dan ternyata kami kemarin sempat melakukan evaluasi dengan teman-teman di Bapeda. Ternyata kita itu sangat tertolong dari sektor pertanian. Oh, pertanian yang banyak bantu ya. Pertanian. Jadi ternyata di masa pandemi tahun 2020 itu luas lahan pertanian kami justru malah meningkat. Meningkat luasannya. Ini berdampak pada peningkatan dari produksi hasil pertanian. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ya memang ini terdampak sekali semuanya, tidak hanya ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, semuanya. Untuk di Kabupaten Mojokerto ini sebetulnya sumbangan PDRB terbesar kami itu 50% lebih sedikit itu adalah dari sektor industri pengolahan besar. Kita punya pabrik-pabrik ya, besar-besar, perusahaan-perusahaan besar industri di Kabupaten Mojokerto. Nah, sisanya ya hampir 50% itu yang paling banyak adalah industri perdagangan. Perdagangan masyarakat kita. Nah, itu sangat disupport dengan adanya pariwisata, Pak. Gitu loh. Sehingga ini kan luar biasa dampaknya. Kemudian yang kedua adalah baru sektor pertanian. Nah, gitu ya, Bu ya. Seperti itu. Jadi memang berdampak seperti itu, cuman masyarakat ini sudah mulai apa ya istilahnya mencari solusi mana yang bisa dilakukan dalam situasi seperti ini. Karena pada saat saya ini berkesempatan turun gitu ya, karena kami kan banyak program bantuannya yang memang ini menjadi salah satu prioritas. Jadi terkait dengan penanganan pandemi COVID ini termasuk juga pemberian bantuan, kami juga didorong oleh pemerintah pusat maupun provinsi untuk banyak mengalokasikan jaringan pengaman sosial. Jadi kami memberikan bantuan, setiap kami memberikan bantuan ini saya selalu mengambil kesempatan untuk turun karena itu adalah momen saya bisa ketemu dengan masyarakat dan saya menyampaikan secara langsung pada masyarakat. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan dan tekankan kepada masyarakat adalah saya mengajak masyarakat melihat pandemi COVID ini adalah sebagai pemberian dari Allah Ta'ala. Betul. Sehingga kemudian kita menerimanya dengan ikhlas. Kemudian yang kedua bersabar, dan yang ketiga adalah semangat. Mari kita terima pandemi COVID ini karena Allah yang memberikan. Maka kalau kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar, ini mungkin adalah cara Allah untuk kita ini mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dari keikhlasan dan kesabaran ini. Nah, kemudian berikutnya tetap semangat. Semangatnya bagaimana? Pasti kita bisa mencari solusi. Dan jangan sekali-kali mengharapkan COVID pergi dari kehidupan kita. Jadi nanti akan terus berdampingan gitu ya, Bu ya? Saya bilang, karena gini, saya melihat untuk gelombang kedua ini masyarakat kan
responnya beda dengan yang gelombang 1. Betul. Kenapa? Karena dari gelombang 1 ini masyarakat itu sudah benar-benar berharap COVID pergi. Ya. Kemudian ternyata tidak demikian. Justru ada gelombang kedua yang Delta ini lebih nemen daripada yang Alpha. Ya. Jadi sekarang rubah mindsetnya, jangan lagi mengharapkan COVID pergi. Karena sesungguhnya kita ini tidak untuk bagaimana COVID ini hilang, tetapi bagaimana pandemi berubah menjadi endemi. Ya. Dan pandemi berubah menjadi endemi itu akan bisa betul-betul kita wujudkan kalau vaksin ini bisa semuanya sudah 100% mencakup dari seluruh warga, sehingga punya kekebalan, sehingga nanti kalaupun terserang COVID, 1 OTG, yang kedua gejala ringan. Jadi tidak lagi kalau ada yang positif kemudian dia akan menulari banyak orang, tetapi kalau ada yang positif mungkin dia akan menulari sedikit orang seperti flu biasa. Nah, itu yang kita sampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat ini nanti punya pandangan yang lebih positif terhadap COVID, sehingga mereka ini punya semangat untuk apa yang bisa dilakukan. Tetap, jadi saya bilang, ketika saya bertemu dengan pedagang-pedagang jajanan di SD itu loh, SD, SMP, kan mereka tutup tuh, betul, selama daring. Iya, betul. Kemudian PTM terbatas, gak boleh ada kantin. Betul. Berarti kan belum jualan. Jadi saya bilang, ikhlas, sabar, semangatnya apa? Tetap jualan, gimana pun caranya, meskipun tidak di sekolah. Iya. Intinya kan tetap bisa jualan. Nah, kalau kita itu semangat, kita niatkan karena mencari nafkah, berjualan untuk mencari nafkah, itu pahalanya juga besar. Ayo, tetap jalan. Bagaimanapun caranya, bisa jualan dimanapun. Pokoknya tetap gimana caranya tetap bisa jualan. Nah, seperti ini yang saya itu betul-betul mengambil momen ketika saya bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Dengan warga ya, Bu ya. Karena tidak semua masyarakat kita itu bisa kita berikan informasi melalui medsos. Ya, betul. Gitu, karena tidak semua punya medsos juga kan, Bu ya. Betul. Baik, Ibu. Ibu, ini terakhir, Bu, supaya pembaca kita, penonton kita lebih kenal dekat dengan Ibu, bisa cerita, Bu. Ibu dulu lahir di mana, masa SD-nya di mana, SMP di mana, SMA-nya di mana, kuliah di mana, lalu berkaryanya bagaimana supaya pemirsa kita, pembaca kita bisa lebih dekat dengan Dr. Ikhvina Fahmawati. Silakan, Bu. Lahirnya kapan, Bu, Ibu? Ya, saya ini lahir di Ponorogo. Abah saya itu orang Mojokerto, asli yang istilahnya itu Katut Babon, begitulah ya, orang sini tapi karena menikah saya, dengan orang Ponorogo. Ya, jadi ibunya ibu orang Ponorogo. Jadi saya akhirnya lahir di Ponorogo. Tepatnya kapan itu, Bu? Tepatnya kelihatan sudah tua ini, Pak, berarti ya. Ya kira-kira 40 berapa ya saya ini? 40 lebih lah, Pak. Tahun berapa ini? Tahun 78. 78 ya, Ibu ya. Lahir di Ponorogo. Terus SD di Ponorogo. Di Ponorogo juga. Masih ingat SD-nya apa, Bu? SD Ma'arif, Pak, dekat rumah. Oke, SD-nya Ma'arif Ponorogo. SMP, Bu? SMP-nya di SMP Negeri 1, SMA-nya di SMA Negeri 1. Lajeng kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Ibu lulus dokter kapan? Tahun 2002. Tahun 2002. Masuknya, Bu? 96. Setelah Ibu lulus dokter, Ibu praktek di mana? Waktu itu saya sempat di Sakinah. Di Sakinah sini karena saya semester 5 masih belum lulus, sudah dinikahkan sama abah saya dengan orang Mojokerto. Tetapi saya Ibu lanjut kuliah? Tetap. Sampai lulus ya, Bu? Sampai lulus. Ya, jadi praktek setelah itu, Bu? Sempat praktek di Rumah Sakit Sakinah. Kemudian setelah saya punya bayi lagi, akhirnya saya tidak kembali lagi ke dunia kesehatan. Saya masuk ke dunia bisnis untuk ke usaha dari suami saya. Jadi belajar untuk berhitung dengan angka-angka. Jadi menjadi wirausaha maksudnya ya? Itu di bidang apa, Bu, wirausaha? Di bidang produksi batu pecah, kemudian beton dan aspal mix. Jadi jauh dari bidang kedokteran ya? Jauh, tapi kalau masih bisa misalkan dipelajari. Bisnis alkes gitu masih dekat ya? Oh iya. Jadi betul-betul di situ saya belajar untuk berhitung. Jadi ya beginilah ketika Allah itu memberikan jalan hidup ya. Saya tidak pernah membayangkan saya jadi bupati. Ya. Tapi kemudian ketika saya berada di dunia usaha,
Saya betul-betul belajar bagaimana memanage dengan uang yang tidak banyak kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar, bisa melakukan efisiensi, memanage karyawan dengan berbagai permasalahan-permasalahan di dunia perbisnisan gitu. Dan akhirnya kemudian ketika suami saya menjadi bupati, saya pun juga belajar untuk terjun di masyarakat melalui kegiatan PKK kan. Saya juga banyak turun ke masyarakat. Saya memahami terkait dengan kebutuhan masyarakat. Saya berkoordinasi, bersinergi dan bekerjasama dengan perangkat-perangkat daerah yang ada. Jadi pada saat itulah Ibu mulai mengenal sedikit-sedikit mengenai dunia pemerintahan ya. Betul, saya jadi tahu. Tapi lebih tepatnya bukan pada sistem administrasi pemerintahannya, bukan pada kebirokrasiannya, tetapi lebih kepada program-program yang ini dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi karena basicnya kan di PKK ini kan pemberdayaan. Betul. Jadi dari 10 program pokok PKK ini sebetulnya mencakup dari semua pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dari situlah jadi saya tahu bahwa masyarakat itu yang dibutuhkan ini, kemudian program-program pemerintah itu yang dilaksanakan sebetulnya kan sudah ada satu garis besar program dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah seperti itu. Dan kemudian sekarang saya belajar bagaimana sesungguhnya birokrasi itu, dan juga belajar terkait dengan dunia politik. Jadi kalau politik ini hal-hal yang sangat baru buat saya, karena yang kemarin-kemarin itu belum menyentuh dunia politik sama sekali. Bagaimana berusaha untuk menarik simpati masyarakat, mendapatkan suara dan segala macamnya, menjalin hubungan yang saling menguntungkan, kerjasama dan segala macam. Nah, ya memang hidup itu harus banyak belajar karena mungkin kita itu kalau saya ini meyakini saya pasti akan diberikan satu tempat yang sesuai dengan apa yang Allah sudah berikan kepada saya. Jadi apapun yang saya terima dalam hidup saya, mungkin itu adalah cara Allah mendidik saya karena mungkin suatu saat saya akan ditempatkan di suatu tempat yang saya akan membutuhkan semua yang memang saya jalani dan saya alami dalam garis hidup saya. Oke. Baik Ibu, luar biasa ini kita ngobrol panjang dengan Dr. Ikvina Fahmawati MSI, Bupati Mojokerto. Tribuners, kita sudah sampai di penghujung ngobrol kita dengan Ibu Bupati Mojokerto. Tentu kita berharap warga Mojokerto dan wilayah Mojokerto segera turun level. Kalau perlu 0. Bukan hanya level 2, level 1, tapi level 0, Bu ya kalau bisa. Amin. Demikian, terima kasih Bu atas ngobrol kita. Tribuners, saya Febi Mahendra, pamit undur diri. Kita bertemu lagi dalam wawancara dengan tokoh yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Nami Budaya dan salam sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.